siang saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan siang hari ini. Tema renungan siang hari ini adalah tetaplah berusaha. Bacaan Alkitab Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas pemeliharaan Tuhan hidup kami sampai siang hari ini. Dan saat ini ya Bapa, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan renungan-Mu. Tuhan, Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat menerima apa maksud Tuhan melalui renungan ini untuk kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yosua 14 ayat 6 sampai 15, saya akan membacakannya untuk kita semua. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu itu disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu-kubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara-saudari sekalian, Kaleb adalah seorang dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk memata-matai kota Yeriko. Ia berasal dari suku Yehuda. Dari 10 pengintai, ada 10 orang yang merasa gentar dengan mengatakan bahwa kota Yeriko adalah kota yang berkubu-kubu, yang dihuni orang-orang yang gagah perkasa, sehingga orang Israel tidak akan sanggup mengalahkan kota atau negeri Kanaan itu. Hanya Kaleb dan Yosua yang meyakini bahwa orang Israel pasti sanggup menaklukkan kota itu karena Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudari yang terkasih, iman Kaleb kepada Tuhan bukti sampai usia tuanya ia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ia juga makin siap menerima janji Allah memperoleh Hebron sebagai miliknya. Di balik keteladanan iman Kaleb, kita melihat anugerah dan kasih karunia Allah menopangnya. Bukan itu saja, Kaleb memiliki respon yang luar biasa terhadap janji Tuhan. Ia juga tetap taat dan setia mengikuti Tuhan sampai usia senjanya. Saudara-saudari, dalam perjuangannya mengikuti Tuhan, Kaleb tidak menghindar
menghindari masalah, melainkan menghadapinya dengan tetap fokus kepada Tuhan dan janjinya. Saudara-saudari, Kaleb telah memberi contoh kepada kita bagaimana ia selalu berusaha menghadapi setiap masalah dengan tidak gentar. Ia selalu meyakini pasti Tuhan menyertainya. Lalu bagaimana dengan kita semuanya yang saat ini diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi, bahkan diperhadapkan dengan resesi ekonomi 2023? Mari kita belajar seperti Kaleb dengan penuh keyakinan bahwa semua permasalahan akan bisa kita lewati karena ada Tuhan bersama kita. Teruslah berusaha dan meyakini. Firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan musim panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Teruslah berusaha dengan tidak gentar, karena kita meyakini janji Allah, iya dan amin. Mari kita hadapi krisis ekonomi yang saat ini juga sudah kita rasakan dengan mempelajari keahlian baru. Mau tidak mau menghadapi resesi, kita semua harus terus mengembangkan diri. Kita bisa berusaha sesuai dengan talenta kita. Kita bisa berusaha dengan hobi kita. Bisa berjualan dengan online, bertani, atau beternak. Itulah sedikit contoh cara menghadapi resesi yang akan datang. Sekian renungan singkat hari ini. Teruslah berusaha. Tuhan memberkati.